Ya, salam Pancasila dan salam multikultur. Jadi saya mengampu ada 4 mata kuliah yang utama. Yang saya ampu ada yang pertama kejahatan siber, kemudian yang kedua kejahatan ekonomi, kemudian kejahatan transnasional, dan kapita selekta hukum pidana. Namun saat ini saya akan menjelaskan khusus spesifik di area yang saya banyak melakukan riset, yaitu mata kuliah kejahatan siber. Untuk mata kuliah kejahatan siber ini, gambaran umumnya ya masa-masa perkembangan teknologi seperti ini, kemudian diikuti dengan pandemi, yang itu membuat area ini sangat diperlukan untuk semakin banyak kajian, yang kemudian hasil kajiannya itu diajarkan kepada mahasiswa. Ya, kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah kejahatan siber, itu yang pertama adalah menguasai konsep teoritis tentang ciri, struktur, dan teori ilmu hukum, serta sumber, asas, prinsip, dan norma hukum pidana siber. Nah, itu termasuk capaian pembelajaran lulusan prodi. Dan kemudian untuk yang kedua, menguasai pengetahuan secara prinsip dan langkah-langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum, dan mampu merumuskan solusi dalam permasalahan hukum pidana siber. Itu juga termasuk dalam CPL prodi. Untuk mata kuliah kejahatan siber ini, metode pembelajarannya untuk di masa pandemi ini melalui tatap muka virtual, menggunakan platform Zoom Meeting, kemudian menggunakan learning management system. Dalam hal ini Ubaya memilikinya secara mandiri dengan dengan nama Ubaya Learning Space atau ULS, yang domainnya menggunakan uls.ubaya.ac.id. Tatap muka virtual itu juga perkuliahan dilaksanakan dengan metode pemaparan materi, yang kemudian ada diskusi kelompok besar, dan kemudian diskusi kelompok kecil menggunakan breakout room. Kemudian mahasiswa juga ada diskusi mandiri, materi disampaikan melalui LMS, dalam hal ini uls.ubaya.ac.id. Selain itu, pembelajaran melalui video juga disampaikan. Dalam hal ini saya menggunakan video hasil riset saya yang sudah saya daftarkan juga secara hak cipta, dan itu saya jelaskan juga di pembelajaran yang kebetulan juga sudah saya record, sehingga nanti di video proses pembelajaran yang saya menjelaskan di salah satu topik kejahatan siber, video itu akan juga turut tertayang sebagai pengantar diskusi mahasiswa. Untuk yang akan saya terangkan atau yang saya contohkan video pembelajarannya, itu bicara mengenai kejahatan siber terkait harta kekayaan. Dalam hal ini kompetensi dasar yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis pencegahan dan penanggulangan tindak pidana siber yang berkaitan dengan harta kekayaan, yang mana untuk kemampuan akhir yang diharapkan ini dibagi menjadi 2 pertemuan, dan untuk yang video pembelajaran yang saya laksanakan, yang akan saya sampaikan itu bicara untuk 1 pertemuan yang pertama. Dan di situ saya menjelaskan dalam rangka untuk memenuhi indikator mahasiswa mampu menjelaskan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan daring atau online. Nah, di sana saya mencantumkan video hasil riset saya, yang kemudian mahasiswa berdiskusi dan kemudian menyampaikan hasil diskusinya kepada saya, sembari saya menjelaskan mengenai konsep-konsep yang terkait dengan hal itu, supaya mahasiswa menguasai kompetensi yang diharapkan. Bahan ajarnya
Selain menggunakan buku-buku, saya juga menggunakan hasil riset saya sendiri, hasil penelitian, dan juga ada beberapa jurnal yang kemudian di pertemuan keduanya itu saya tunjukkan kepada para mahasiswa. Adapun buku yang saya gunakan ada Agus Raharjo mengenai cybercrime, kemudian Joshua Sitompul, cybercrime, cyberlaw cyberspace, kemudian ada Miha Sawi Ardiferdian, tindak pidana di bidang informasi elektronik, ya. Kemudian ada Petrus Golosi seputar kejahatan siber, gitu ya. Untuk teknik penilaian dan indikatornya, karena ini kuliah tatap muka virtual, itu terkadang mahasiswa cenderung untuk pasif, sehingga keaktifan masuk dalam kriteria penilaian dengan penilaian bobot 10%. Dan kriteria penilaiannya adalah pemikiran kritis yang disampaikan dan juga struktur penyampaian dari mahasiswa. Kemudian untuk kognitif ada tugas makalah yang diberikan mengenai korelasi kewajiban pengamanan sistem komputer dan kelalaian penyedia jasa internet atau penyedia jasa sistem elektronik dengan bobot 20%. Kriteria penilaiannya adalah mengenai format, kemudian ketepatan penggunaan dasar hukum, ketepatan penggunaan teori hukum, pidana, dan juga ketajaman dari analisis. Kemudian selain itu juga ada ujian tengah semester. Dalam hal ini bobotnya juga adalah 20%. Jadi dalam hal ini kompetensi untuk yang ujian tengah semester itu bicara tentang kemampuan mahasiswa menjelaskan perkembangan tindak pidana hacking atau akses ilegal dan penetrasi keamanan serta network security triangle. Untuk kriteria penilaiannya adalah ketepatan penggunaan dasar hukum, kemudian ketepatan penggunaan teori hukum, dan juga ketepatan analisis dalam argumentasi. Terus kemudian setelah UTS akan ada juga tugas makalah yang diberikan lagi, bicara tentang konsep tindak pidana kesusilaan melalui media siber. Nah, ini bobotnya adalah 20%. Untuk kriteria penilaian juga serupa, yaitu bicara tentang format sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen, kemudian ketepatan penggunaan dasar hukum, ketepatan penggunaan teori hukum pidana, dan juga ketajaman analisis. Kemudian untuk ujian akhir semester, untuk kompetensi yang diujikan adalah kemampuan mahasiswa menganalisis pencegahan dan penanggulangan tindak pidana siber yang berkaitan dengan harta kekayaan, dan juga kemampuan mahasiswa menganalisis pencegahan penanggulangan tindak pidana siber yang berkaitan dengan ketertiban umum. Dalam hal ini, bobot penilaian adalah 30%, dengan kriteria penilaian juga serupa mengenai ketepatan penggunaan dasar hukum, ya, kemudian ketepatan penggunaan teori hukum, dan ketepatan analisis dalam argumentasi hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam Pancasila dan salam multikultur. Oke, selamat siang saudara-saudara. Jadi kita akan mulai sesi pada siang hari ini. Terlebih dahulu, saya mau menunjukkan ini ada presensinya. Kita pada hari ini adalah
manifestasi kejahatan siber terkait harta kekayaan, seperti yang sudah kita diskusikan mengenai pembagian kejahatan siber, yang itu diakomodasi juga di UITE ya sebagai manifestasi dari Cybercrime Convention Budapest Hungaria ya, yang membagi dua kejahatan siber menjadi dua, yaitu sophisticated crime, yaitu ya kejahatan siber yang terhadap sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Dan kalau istilahnya Emilio Viano itu digital version of well-known traditional offenses ya, digital version of well-known traditional offenses ya. Jadi ada dua itu pembagiannya. Jadi kejahatan siber itu yang memang canggih, yang ditujukan terhadap sistem elektronik seperti hacking, cracking, carding, dan lain semacamnya itu. Tapi ada juga kejahatan siber yang itu pada dasarnya adalah tindak pidana konvensional yang dilakukan, dieksekusi menggunakan teknologi informasi komunikasi. Ada juga, kalau saya boleh menyarikan, istilahnya adalah network connected device enabled crime, ya. Network connected device enabled crime itu juga ada yang banyak sekali yang mengindikasikan itu. Kalau istilahnya Melviano, digital version of well-known traditional offenses. Nah, kalau kita perhatikan kan perkembangan dari masyarakat ya, teknologi informasi itu membuat dalam hal ini pelaku kejahatan itu juga mendapatkan sarana baru ya, sarana baru. Jadi perkembangan masyarakat dalam sisi teknologi dan juga penggunaannya itu sangat membantu kehidupan manusia, terlebih masa-masa pandemi begitu ya, karena segala sesuatu diupayakan dari rumah, baik belajar, bekerja, ya, belanja, sosialisasi, ya, cuman satu yang tidak bisa dilakukan menggunakan teknologi yaitu ke kamar kecil ya. Kalau itu harus fisik sebagai kebutuhan biologis. Ya, nah perkembangan yang bagus ini sebenarnya ya, seperti kita bisa melaksanakan perkuliahan seperti ini, itu kan gara-gara teknologi ya, jaringan dan juga perangkat-perangkatnya ya. Nah, masalahnya adalah itu seperti matahari yang sama menyinari orang yang baik dan yang jahat. Nah, dalam hal ini teknologi ini juga digunakan oleh orang-orang yang memiliki niat jahat untuk mengambil keuntungan, untuk melaksanakan niat jahatnya. Ya. Ya. Karena itu ada di penjelasan Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penjelasan umumnya mengatakan bahwa UU ITE adalah rezim hukum baru, rezim hukum siber. Nah, masalahnya kalau dilihat deklarasinya begitu ya, cuman perbuatan yang dilarangnya mengapa terbatas. Padahal kalau bicara tentang perbuatan yang dikriminalisasi, yang seharusnya dikriminalisasi dalam interaksi di ruang siber itu seharusnya luas, dan dalam hal ini ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa tidak semua pengaturan di UITE itu mengakomodasi semua perbuatan tercela yang itu seharusnya ada ancaman pidananya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini di pertemuan ini kita akan melihat dari penipuan daring ya. Jadi di sini kalau melihat dari tipologi ya, jadi berdasarkan apa yang saya teliti, ya ini saya menyimpulkan ada dua ini pembagian dari penipuan dalam ruang siber ya, yaitu yang pertama adalah penipuan yang itu memanipulasi data dan informasi elektronik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain ya. Jadi ini dalam rangka manipulasinya adalah manipulasi data atau electronic information. Kemudian yang kedua itu adalah
memanipulasi orang di balik layar, orang di balik keyboard, orang di balik gadget gawai untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Ya, di sini kalau dilihat ini konsisten dengan pembagian. Kalau yang pertama yang ini, kalau yang ini itu termasuk yang sophisticated crime ya. Jadi ditujukan kepada electronic information atau data yang dimanipulasi. Ya. Terus kemudian yang kedua yang ini itu sebenarnya digital version of well-known traditional offenses, dalam hal ini tindak pidana penipuan. Jadi untuk menipu orang yang di balik layar, di balik keyboard, di balik gawai untuk menyerahkan barang sesuatu. Kira-kira seperti itu. Ya. Apakah masih ingat hubungan antara lex generalis dengan lex specialis? Dalam hal ini kita bicara hukum pidana material dulu aja deh. Itu diatur di pasal berapa? Undang-undang apa? Oh iya, silakan Andi. Iya, terkait dengan lex specialis itu diaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pak. Di mana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, kalau nggak salah di pasal 63 itu, Pak, menjelaskan bahwa peraturan yang lebih khusus, apa namanya, sebentar, Pak. Saya ingatnya hanya di pasal 63 ayat 2 KUHP itu, Pak. Oh iya, pasal 63 ayat 2. Spesialis itu. Oke, masalahnya pasal 63 itu kan ada bicara tentang kursus dan ada bicara tentang preferensi lex specialis di dekat legi generali. Yang mana yang kursus, yang mana yang lex specialis di dekat legi generali? Yang lain mungkin, atau KUHP-nya bisa dibuka, saudara-saudara. Nah, ini sudah tingkat akhir loh, saudara. Harusnya langsung itu sudah luar kepala ya. Bagaimana? Jadi yang dijelaskan sama Andi Rangga tadi itu asas preferensi ya, pasal 63 ayat 2 ya, itu Andi Rangga bisa ngomong enggak di unmute nih. Ayat 2 ya. 63 ayat 2 itu asas preferensi ya. Oke, itu bicara kalau ada konflik norma. Nah, ini juga penting untuk skripsi saudara ya. Terutama buat kalian yang ngangkat undang-undang khusus ya. Jadi itu penting sekali, kenapa? Karena asas preferensi norma lex specialis di derogat legi generalis ya, salah satunya, termasuk asas preferensi norma yang lain, itu tidak serta-merta bisa diterapkan ya. Harus ada kondisi khusus kalau mau menerapkan asas preferensi norma, yaitu manakala terjadi apa? Ketika terjadi silakan mencoba menjawab, enggak apa-apa ya. Saya enggak marah dan tidak menghakimi. Saya bukan dosen yang akan mengolok-olok mahasiswa kalau keliru ya. Justru di ruang kelas itu adalah waktunya untuk salah. Begitu sama klien, enggak boleh salah, saudara-saudara ya. Kalau sama klien salah itu malpraktik. Justru di sini kalian bisa salah seluas-luasnya, senyaman-nyamannya silakan salah. Ya, mumpung ada dosen yang mengoreksi. Ya, mumpung ada dosen yang mengoreksi. Silakan. Tebak saja.
Bagaimana? Anton bisa diulang Pak, tadi saya sambil nyari apa yang 63 itu tadi Pak. Iya. Asas preferensi norma, termasuk lex specialis derogat legis general itu tidak serta-merta diterapkan. Harus ada kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi apa asas preferensi norma itu dapat diterapkan? Jadi dikatakan ada digunakan asas preferensi norma itu jika dalam suatu kasus itu terdapat dua norma, Pak. Terdapat? Ada dua norma yang mengatur, Pak. Oh, ada dua norma yang mengatur. Dua norma yang mengatur, kemudian karena asas berkaitan dengan asas lex specialis, maka dipilih undang-undang yang khusus untuk menangani kasus tersebut. Jadi mungkin pemilihan istilahnya akan lebih tepat, ada dua norma yang mengatur hal yang sama. Ya, ketika ada dua norma mengatur hal yang sama, itu adalah kondisi yang disebut sebagai apa? Masih ingat di buku argumentasi hukum, di sini ada yang baca buku argumentasi hukum Philippus M. Hajon? Enggak ada. Dalam metode penelitian hukum? No? Itu yang disebut sebagai konflik norma, saudara-saudara ya. Konflik norma. Jadi asas preferensi hanya akan diterapkan apabila terjadi konflik norma. Ini juga perlu diperhatikan ya untuk pengerjaan, untuk mahasiswa tahun terakhir ya, pengerjaan skripsi. Tidak selalu undang-undang khusus yang kalian ajukan itu kemudian kalian sarankan mengesampingkan KUHP sebagai peraturan hukum pidana material, tidak selalu. Karena terkadang bisa menggunakan pasal 63 ayat 1, konkursus idealis, baik antara undang-undang yang sifatnya khusus dengan KUHP. Karena ada riset yang diangkat sama anak bimbing skripsi saya juga mengangkat seperti itu, mengenai ujaran kebencian yang dipost di wall Facebook. Jadi dia meneliti mengenai ini tidak di lex specialis, ini bukan dikesampingkan, karena dua norma yang mengatur ini adalah mengatur hal yang berbeda dari segi hakikatnya. Jadi yang kontennya itu bicara tentang speech-nya, mengemukakan pendapatnya, ujaran kebencian. Kemudian posting di wall, ketika dia klik post, itu bicara tentang transmisinya, penyebarannya. Jadi kan perbuatannya kan beda. Satunya itu mengemukakan pendapatnya, satunya itu bicara tentang transmisinya ketika dia klik post. Nah, itu dua perbuatan yang berbeda. Walaupun undang-undang ITE adalah lex specialis, dalam hal ini tidak berarti derogat legis generali, tapi akhirnya pakai 63 ayat 1 instead of 63 ayat 2, dikonkursuskan. Dan itu sudah berhasil diujikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan penguji ya, bahwa itu konkursus, bukan lex specialis. Nah, itu menarik ya. Nah, itu penting saudara-saudara ya, sebagai mahasiswa akhir untuk mencermati ya. Baik, saya lanjut lagi saudara-saudara. Saya share screen. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, saya harap bisa belajar sesuatu ini. Loh, Pak. Ya, silakan. Oke, saya stop dulu. Jadi itu langsung otomatis dimasukkan dalam dikenakan pada pasal 63 itu tadi, Pak ya. Konkursus itu tadi, Pak. Iya. Dalam Jadi walaupun mengatur hal yang sama, tapi tidak ada konflik norma, dan dari segi hakikat perbuatan dilihat dari case-nya itu berbeda karena dia post di wall Facebook itu kan. Jadi dikenakan dua-duanya, Pak. Dikenakan dua-duanya, konkursus. Plus apa namanya, khusus tadi, Pak ya. ITE-nya, Pak ya. Ya. Nah, dalam hal ini kalau konkursus idealis, saudara-saudara, konkursus realis ya. Nah, dalam hal ini kalau konkursus idealis maupun realis, kalau jadi jaksa itu punya alternatif mengenai rumusan dakwaan. Jadi kalau sudah yakin bicara konkursus dan dua-duanya bisa kena, dakwaan
langsung saja disusun kumulatif, dakwaan kumulatif. Ya, jadi kalau kalian mempelajari konkursus, praktisnya untuk apa sih belajar konkursus itu? Praktisnya adalah yaitu kalau jaksa dalam menyusun dakwaan. Ya, kalau ada konkursus idealis maupun realis, dakwaan itu bisa dikumulatifkan. Kalau tidak yakin bisa diantar. Nah, biasanya kalau jaksa itu kalau mau cari entengnya, susun aja dakwaan secara alternatif. Kenapa? Ya karena kalau satu sudah terpenuhi, yang lainnya tidak usah dibuktikan. Ya, aman. Yang penting successful conviction, kan gitu kan. Yang penting sukses. Dakwaan tuntutan sukses. Nah, gitu itu alternatif, ya. Cuman ya itu gunanya konkursus itu praktisnya seperti itu. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali? Nah, berhubung dengan topik kita mengenai fraud, ya, mengenai penipuan. Kalau di Undang-Undang ITE itu ada diatur di pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan perubahannya atau Undang-Undang Nomor 11 2008 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ya, ini kebetulan saya ngambil dari versi bahasa Inggrisnya. Ya, cuman di sini kalian perlu pahami bahwa frasa yang digunakan dalam UIT itu adalah berita bohong. Itu garis bawah pertama yang harus dipahami, ya. Dan kalian juga perlu menggarisbawahi bahwa ini bicara tentang penyebaran. Ya, UITE untuk yang well-known traditional offenses itu bicara tentang penyebarannya. Oke. Terus kemudian garis bawah yang ketiga adalah mengakibatkan kerugian konsumen. Jadi itu membatasi ruang lingkup norma. Manakala tidak ada hubungan produsen konsumen, penyedia dengan konsumen, dan dalam hal ini bukan konsumen yang dirugikan, maka ketentuan pasal ini tidak dapat diterapkan. Jadi itu membatasi ruang lingkup pasal ini. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, terus di Lex Generalis, UTI sebagai Lex Spesialis ya. Nah, di Lex Generalis kita punya pasal 378 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ya. Nah, kalau di sini tidak menggunakan istilah berita bohong, tapi di sini ada konstruksinya ya, di normanya itu disusun secara alternatif. Jadi ada nama palsu, ada keadaan palsu, martabat palsu, situasi palsu, ada beberapa terjemahan seperti itu ya. Kemudian ada rangkaian kebohongan sama tipu muslihat. Jadi 4 ini disusun secara alternatif, tapi untuk terjemahannya Prof. Mulyatno itu ada titik koma, yang itu membingungkan. Tapi ketika dilihat dari bahasa Belandanya, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, itu tidak ada titik koma sebenarnya. Jadi di dalam praktek 4 ini alternatif. Yang itu kemudian dari 4 sarana tadi itu, intinya ada akibat konstitutif, yaitu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu. Ya, kalau di pasal yang di UITE akibat konstitutifnya adalah merugikan konsumen ya, mengakibatkan kerugian konsumen. Ya, oke. Jadi sebentar ini saya stop share dulu karena di sini ada video yang untuk aktivitas. Sebentar. Saya share screen, optimize video clip dan share sound ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Untuk aktivitas ini kalian perlu melihat ini hasil penelitian saya yang ini sudah saya rumuskan dalam video yang sudah saya daftarkan hak cipta ya. Salam dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Bisa didengar suaranya ya? Bisa, Pak. Jelas ya? Bisa, Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan profil tindak pidana transaksi jual beli online yang disederhanakan.
Nanti di akhir video, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara membedakan antara tindak pidana penipuan dengan ingkar janji. Para pihak yang terlibat dalam transaksi umumnya adalah pembeli dan penjual. Di dalam transaksi jual beli online, setiap penjual memasarkan barang atau jasa yang ditawarkannya melalui transmisi informasi dan atau dokumen elektronik, menggunakan media sosial, website, online shop, email, broadcast message, dan sebagainya. Calon pembeli berbelanja dengan cara browsing. Setelah mendapat barang atau jasa yang diinginkan, calon pembeli mengontak penjual melalui SMS, media sosial, email, atau telepon. Setelah terjadi kesepakatan, muncul hak dan kewajiban pada masing-masing baik penjual maupun pembeli. Pembeli wajib membayar sejumlah uang yang telah disepakati dengan penjual, dan pembeli berhak mendapatkan barang atau jasa yang sudah dibeli. Penjual wajib menyerahkan barang atau jasa yang disepakati dan berhak mendapatkan pembayaran dari pembeli sesuai kesepakatan. Pembeli melakukan pembayaran melalui transfer dana ke rekening bank penjual. Namun, barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli tidak diserahkan atau dikirimkan oleh penjual. Kita akan mendiskusikan apakah tindakan semacam ini termasuk penipuan ataukah ingkar janji. Silakan membaca materi terlampir di tautan yang tersedia di bawah dan tuliskan komentar ilmiah Anda di bagian komentar. Oke, nah kemudian kalian akan diskusi. Sebenarnya bisa mempostingnya di WLS ya, tapi kita akan langsung saja mungkin ada tanggapan. Nah, kalian sudah lihat videonya tadi kan ya? Ya. Nah, kalian bisa mendiskusikan itu satu sama lain mungkin via apa itu namanya? Saya akan buka breakout room mungkin sebentar saja ya. Ini ada, berarti saya buka 6 deh, supaya kalian bisa berdua-dua ya. Let participant choose room ya. Nah ini silakan memilih sendiri. Kalau sudah dua jangan join di situ ya, saudara-saudara ya. Nah nanti setelah selesai saya akan collapse roomnya, kemudian kita join lagi di sini ya. Oke. Ya, oke. Jadi apa namanya? Mungkin waktunya terlalu sebentar mungkin ya, tapi kan karena terbatas ya waktu kelas kita. Dalam keterbatasan ini kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat mengenai hal itu setelah berdiskusi singkat itu, saudara-saudara? Bagaimana membedakan? Mungkin Pak, Oh ya, silakan, Mahendra. jadi antara uang prestasi sama penipuan ini yang menjadi titik ukurnya menurut saya itu adanya niat dulu Pak. Adanya niat jahat dulu. Jadi dalam uang prestasi itu dia sebenarnya tidak mempunyai niat jahat sebenarnya. Tapi karena adanya sesuatu atau dalam tanda kutip force majeure menyebabkan dia tidak bisa membayar sesuatu sesuai dengan kesepakatan. Jadi hanya dalam prestasi itu hanya menunda kewajiban saja. Tapi jika dalam penipuan kan perlu kita pahami bahwa dalam hukum pidana itu ada niat jahat dan aktus reus, mens rea dan aktus reus kan Pak. Jadi dalam penipuan itu niat jahatnya memang awalnya untuk menipu seorang tersebut. Dia melakukan serangkaian kebohongan supaya dia menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian dari tindakannya tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Seperti itu Pak. Jadi menurut saya antara uang prestasi dan penipuan itu yang paling penting untuk membedakannya ya niatnya itu terlebih dahulu. Oke, niat jahat ya.
niat jahat dan ada penggunaan sarana itu ya. Cuman di sini yang perlu dikoreksi jadi apa yang dikatakan sama Mahendra itu betul ya. Cuman Mahendra, untuk menjadi catatan ya, mengenai Wan Prestasi itu bukan dikatakan force majeure, karena kalau ada force majeure itu perjanjian bisa berakhir kan gitu kan ya. Jadi bukan force majeure. Ada sesuatu yang mengakibatkan dia tidak bisa membayar. Ada yang menghalangi, ya. Ada yang menghalangi pelaksanaan prestasi, ya kan. Nah itu, karena kalau force majeure itu bisa dijadikan dalil apa itu namanya, ya perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, tidak bisa dieksekusi, kan gitu kan ya. Nah, karena itu dianggap sebagai kekuasaan atau kekuatan yang berada di luar kemampuan, gitu kan, ya. Oke. Jadi memang itu adalah bedanya, saudara-saudara. Adanya niat jahat dan ada sarana yang digunakan, ada nama palsu, ada martabat palsu, keadaan palsu, situasi palsu, ada rangkaian kebohongan dan ada tipu muslihat. Yang itu digunakan untuk menggerakkan person behind the screen, yaitu orang di balik layar, orang di balik keyboard, orang di balik gawai. Nah itu untuk traditional offenses menggunakan itu ya, dalam hal ini penipuan. Nah cuman kalau yang manipulasi data, nah itu sebenarnya kalau bisa dilihat diaturnya justru bukan di pasal 28-nya yang banyak digunakan untuk penipuan, tapi dalam hal ini untuk penipuan yang itu tadi traditional offenses. Tapi kalau manipulasi data itu diatur di pasal 35 dengan ancaman pidana pasal 51 di UU ITE, ya kan? Nah, itu juga perlu digarisbawahi. Baik, untuk sementara itu, saudara-saudara, untuk kegiatan pada sesi kuliah siang hari ini, apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Tidak ada? Semuanya sudah jelas? Pak, langsung. Ya, silakan. Pak, kalau fotonya tidak sesuai gambar. Fotonya tidak sesuai gambar yang dijual itu termasuk penipuan atau tidak, Pak? Oh, oke. Kayak di Shopee gitu loh, Pak. Aja sih. Itu termasuk dalam penipuan atau bisa dituntut atau tidak, intinya itu. Ini sebenarnya pertanyaan menarik ya. Jadi ada. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Menarik ini. Karena ada gini, di dalam jurisprudensi, dan ini sudah lama ya, Arisograt, bukan jurisprudensi Mahkamah Agung ya, Arisograt. Jadi harus membedakan antara, ya konsumen itu harus memiliki akal sehat yang cukup ya untuk menilai apakah ini masuk akal atau tidak. Karena kalau misalkan dari segi itu, ya masa seperti itu bisa ketipu. Nah itu ketika pelakunya dilaporkan, itu enggak bisa, ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi gambar, kalau misalkan gambarnya benar-benar berbeda, misalkan gambarnya itu adalah baru tersegel, terus yang dikirim bekas, pecah. Oke, ada lagi? Cukup ya, saya kira. Baik, dengan demikian saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, saudara-saudara. Oke.